Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semuanya yang ada di sana. Baik teman-teman, agak menarik sepertinya ketika kita mencoba membahas dan membandingkan antar pH dari pH tersangka Y, MP, AA, AP dan pH daripada Danu tersebut. Teman-teman, di awal juga dinyatakan ketika siapa itu saksi Yoris dan Pak Rohman atau Pak Yosep itu bergabung dengan atau di dalam satu pH, yaitu pH-nya Pak Rohman dan kawan-kawan tersebut. Akhirnya di situ kemudian mencuat bahasa, yaitu pH Rohman itu mendengar katanya dari pihak Yoris atau Yanti saat itu ya, kalau nggak salah. Live langsung dipertanyakan. Ya saya ceritakan seperti apa yang Pak Yosep ceritakan. Gitu kan. Ya kalau memang menurut Pak Yosep keterangan Danu banyak bohongnya, silahkan uji saja. 3 hari BAP berturut-turut, kemudian tidak mau menandatangani. Baik, terkait bahasa bahwa ternyata Danu di awal memang sudah mengakui ya teman-teman. Mengakuinya apa? Menulis di dalam sebuah BAP dan kemudian tidak ditandatangani. Di situ yang dicurigai adalah tersangka Y. Bahkan di situ disebutkan juga kronologinya bla 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 sampai akhir, tetapi di akhirnya tidak ditandatangani dengan alasan saya bohong, bukan itu katanya. Nah, ini adalah sebuah pernyataan diawali dengan PH tersangka Y, AA, AP, dan M tersebut. Nah, ternyata kemudian saya mendengarkan langsung dari PH Danu sendiri dan PH keluarga korban Ibu Tuti dan Amel tersebut. Saat pemeriksaan, terus ada juga yang menyampaikan bahwa Danu pernah di BAP tapi nggak mau tanda tangan, itu juga salah. Mana ada orang di BAP tidak tanda tangan, tuh nggak pernah ada gitu orang. Oke, luar biasa ini pernyataannya atau jawabannya, bahwa itu salah terkait keterangan bahwa Danu itu tidak menandatanganinya, bahwa di situ ada sebuah kecurigaan mengarah kepada tersangka Y dan lain-lain. Itu kemudian kronologi di malam kejadiannya barangkali juga dinyatakan kemudian tidak ditandatangani, alasan tidak menandatanganinya, bahwa itu adalah salah besar katanya. Mana ada katanya BAP tidak mau ditandatangani, sedangkan di situ adalah di depan banyak penyidik dan sebagainya. Baik, yang harus kita tahu dan harus kita bahas juga bahwa pernyataan BAP tersebut tidak ditandatangani itu kan harus digarisbawahi adalah berawal dari pernyataan atau jawaban dari Yoris atau Yanti saat itu ya teman-teman. Nah, di situ dijelaskan, kemudian direpresentasikan pernyataannya melalui PH-nya tersebut bahwa memang tidak ditandatangani BAP tersebut. Artinya, di antara keduanya pastinya, ini kan kita mencoba mensinkronisasi. Yang pertama adalah ada memungkinkan ada yang berbohong. Dan memungkinkan juga bahwa di antara orang atau saksi yang menyatakan itu juga berbohong. Dalam rangka apa? Bagian daripada framing tersebut. Kan yang mengatakan kita tahu ya, itu telah dinyatakan oleh saksi. Dikatakan ulang oleh PH tersebut bahwa demikian jawabannya. Nah, apakah ini juga bagian daripada alibi maupun framing yang sengaja memang diarahkan kepada saksi yang lain? Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita dengarkan lagi. Setelah memberikan pernyataan, sudah pasti pernyataannya dia tanda tangan. Itu waktu itu Danu bikin bikin kronologis tentang kejadian. Tetapi ya itu yang kita aneh, kenapa pernyataan itu tidak didalami gitu loh. Oke, luar biasa bahkan di sini ya teman-teman, bahwa ini pernyataan Ahmad Taufan Sudirjo, kuasa hukum daripada Danu tersebut, bahwa Danu di awal pun telah membuat sebuah kronologi, sebenarnya kronologi A sampai Z hingga pelaku-pelaku dan perannya barangkali kan kalau kita berbicara kronologi dari awal sampai akhir tersebut. Nah, ternyata apa dugaannya yang telah dikatakan oleh PH-nya tersebut adalah kenapa tidak ditindaklanjuti. Nah, ini pertanyaannya kemudian ya teman-teman, bahwa ini mengcover pertanyaan kita semuanya, kok bisa sih di dalam sebuah pengakuan di awal itu kemudian tidak di follow up.
tidak ditindaklanjuti daripada BAP tersebut. Ada apakah itu semuanya pertanyaannya? Bisa jadi bahwa keterangannya adalah belum memenuhi daripada unsur-unsur pembanding bukti yang lain atau petunjuk yang lain, atau yang kedua adalah memang tidak ingin kasus ini terungkap. Ada oknum atau siapapun lah ya yang tidak menginginkan kasus ini terbongkar. Itu memungkinkannya atau dugaannya. Selanjutnya, padahal sebetulnya itu sudah mendekati arah apa yang terjadi kan gitu. Nah sekarang di era kepemimpinan Kapolda sekarang di bawah Pak Dir tadi, Pak Surawak, itu sangat jelas bahwa semua yang disampaikan Danu semua diakomodir dan dicocokkan sama semua bukti, ternyata sesuai. Oke, baik. Bahkan katanya kronologi yang sudah disampaikan dan dibuka kepada Polda Jabar tersebut, yang telah disampaikan Danu tersebut ya teman-teman, bahwa ada ketersesuaian dan bahkan diakomodir semuanya oleh pihak atau di bawah naungan di Reskrimum tersebut. Baik teman-teman. Berarti ada kesalahan prosedur dari pemeriksaan yang dulu Bang? Ya kita menduga dari awal pasti ada, kalau enggak ya nggak nyampe 2 tahun 3 bulan inilah gitu. Wah, luar biasa. Ada yang bertanya, berarti dugaannya juga sama, ada kesalahan prosedur Bang katanya. Kemudian Bang Ahmad Taufan itu menjawab, ya dugaan atau memungkinkan ya ada. Kalau tidak ada, mana mungkin katanya kasus ini juga sampai saat ini baru terbongkar, kira-kira gitu, 2 tahun lebih bahkan ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, ada hal yang mesti kita simpulkan terkait dugaan dan analisa tersebut, bahwa yang pertama adalah pernyataan-pernyataan di antara para saksi dan antar PH yang berbeda, maka keduanya harus disinkronisasi. Siapa yang punya wewenang mensinkronisasi, baik itu kemudian keterangan PH antar PH, kemudian saksi dengan saksi, tersangka juga dengan tersangka, atau kemudian digabungkan dari kesemuanya, itu akan menimbulkan sebuah konklusi jawaban oleh Polda Jabar atau saat ini dikuasakan oleh Direskrimum Polda Jabar tersebut. Dari situ akan menuai sebuah jawaban, ada yang salah, ada yang benar. Ada yang menuai bahwa ini adalah bagian daripada suatu kebohongan tanda kutip, maupun ada yang tidak. Kira-kira begitu ya. Teman-teman akan bisa menilainya sendiri. Bagi saya teman-teman, bahwa begini. Ketika ada saksi yang mengaku, yang membuka dan bongkar-bongkaran, itu patut kita syukuri. Dan karena yang kita inginkan dari awal itu adalah terbongkarnya kasus Subang ini, adalah keadilan bagi kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Andai kata barangkali tidak ada sebuah pengakuan daripada saksi atau salah satu saksi, maka apakah pertanyaannya adalah kasus ini akan terbongkar hingga hari ini? Nah, ini jawabannya setengah-setengah, 50-50 ya teman-teman. Tapi berkat alhamdulillah adanya salah satu saksi yang membongkar itu semua, walaupun kesaksiannya, pengakuannya itu dibantah oleh yang lain, para tersangka yang lainnya maupun saksi yang lainnya. It's okay. Tapi Polda Jabar bisa menilai mana yang benar, mana yang salah ketika ada sebuah pengakuan. Alhamdulillah kita tahu bahwa ketika ada salah satu saksi menyerahkan diri saat itu, kemudian esoknya adalah langsung ditangkap mereka para saksi dan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ini adalah sebuah fakta yang memang tidak bisa kita hindarkan. Selanjutnya teman-teman, kita tahu ya teman-teman, bahwa dari awal memang sebuah framing itu terjadi, sebuah alibi juga banyak terjadi, bahwa hingga akhirnya banyak mencari sebuah atau kesaksian yang baru-baru ini juga ada barangkali dugaan itu. Tetapi yang terpenting adalah teman-teman, kita juga harus bisa waspada di dalam atau menilai suatu analisa yang memang itu bisa mengarahkan. Yang jelas bahwa kita juga paham ya, kita semua dewasa bisa menilai mana yang menjadi bagian daripada framing, skenario maupun yang tidak. Jelas-jelas bahwa ini keinginan kita, tujuan kita adalah mengungkap tabir itu. Terungkapnya tabir itu, keadilan kedua almarhumah adalah menjadi tujuan kita bersama. Artinya
ketika ada seseorang yang mengungkap itu ya harus didukung. Maka ketika ada orang yang membantah itu ya tidak didukung, yang ngapain? Artinya menutupi kasus. Kira-kira begitulah teman-teman. Nah, siapapun saksinya, misalkan ada seseorang saksi yang lain membongkar itu semua. Misalkan tersangka Y ingin membongkar itu semua, saya harus mengapresiasi, begitu kira-kira. Atau misalkan tersangka M itu mau membongkar bahwa ternyata pelakunya benar dia, gitu, saya harus apresiasi. Apalagi bahwa misalkan tersangka Y tersebut mengatakan kasus atau pelaku Subang ini adalah sebenarnya kronologinya persis tapi orangnya berbeda. Nah, siapa yang berbeda? Itu katakan yang sejujurnya. Jangan hanya mengatakan itu di balik layar, kira-kira begitu. Jangan hanya mengatakan itu di balik layar. Katakanlah yang sejujurnya kepada penyidik Polda Jabar yang sebenar-benarnya. Misalkan kan mereka mengatakan bahwa skenario yang telah disampaikan Danu itu adalah benar, tetapi orangnya berbeda. Nah, ini harus disampaikan oleh mereka kepada penyidik Polda Jabar tersebut. Bahkan ini pun dikatakan bukan hanya oleh tersangka tersebut, tetapi direpresentasikan pernyataannya oleh PH-nya juga ya. Teman-teman, ini yang harus menjadi pertimbangan kita semuanya, bahwa jangan kemudian kita terbawa arus. Jangan kemudian terbawa bahwa kita ingin kasus ini segera terungkap, tetapi kok kita masih terbawa dengan arus tersebut ya. Itu, makasih semuanya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi